Yang kami hormati kepada Ibu Bapak Guru yang sudah berhadir. Kemudian yang kami hormati kepada adik-adik sekalian dari SD Negeri 2 Perak Timur. Kami ucapkan selamat datang di Museum Islam Samudra Pasai. Yang pertama, saat berada di dalam museum, dipastikan adik ini tertib, disiplin. Tulisan bahasa itu sendiri dari 3 kategori. Di Samudra Pasai, sultannya sebenarnya 20 sultan. Ini adalah replika. Artinya apa? Tiruan. Ini adalah tiruan dari aslinya. Ini aslinya ada di lokasi. Yang pertama di sini adalah ada replika di Kalimantan makam Nangang Sarudin bin Jayawi. Perak, emas dan perak. Jadi ini ragam daripada koin. Satu manuskrip yaitu mushaf tulis tangan atau Al-Quran tulis tangan. Kenapa dinamakan manuskrip? Karena usianya itu sudah sangat lama atau sudah berabad-abad lebih, makanya dinamakan dengan manuskrip. Manuskrip itu bisa jadi dia boleh catatan, boleh buku, boleh kitab, boleh juga mushaf, atau ada juga dia hikayat. Yang tergolong unik yang di Museum Islam Samudra Pasai itu ada kamus berbahasa Aceh Belanda. Salah satu alat musik khasnya Aceh Utara, cengru. Beliau datang ke Samudra Pasai sambil membawa barang-barang berharga seperti keramik, ada mangkuk, ada jerami.
ya Peri. Nah, kita jalan lagi ke koleksi logam atau koleksi dari tembaga. Ada di sana. Yang pertama itu ada panjang mata. Panjang mata itu fungsinya kalau sekarang itu seperti lampu. Nah, yang selanjutnya itu ada undang itu fungsinya itu air juga. Sekarang kita berada pada koleksi senjata tradisional. Nah, kalau yang digunakan untuk menikam atau untuk stop itu biasanya rincung. Rincung itu ada beberapa jenis. Rincung khasnya Aceh Utara itu namanya rincung basmalah. Kenapa dikatakan dengan rincung basmalah? Karena di bilahnya itu oleh si pengrajin dituliskan kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu rincung khasnya Aceh Utara. Ada juga rincung Silomu. Pada saat penjajahan, atau wanita-wanita zaman dulu itu untuk melindungi diri menggunakan rincung Silomu yang dimasukkan di bawah langkui untuk menikam. Jadi ketika ada orang yang mau berbuat jahat, rincung Silomu itu digunakan. Nah, selanjutnya itu di sini ada koleksi pedang. Pedang itu digunakan untuk menebas. Nah, di sini ada beberapa jenis pedang. Yang pertama itu ada pedang kontube. Yang di atasnya itu pedang konjuk. Yang di sebelah atas sebelah kanan itu namanya pedang maafi. Nah, kenapa dinamakan dengan nama-nama tumbuhan? Karena bilahnya itu menyerupai kontube atau konjuk, daun tebu atau daun nira. Makanya dinamakan dengan pedang kontube dan pedang konjuk. Kemudian itu dia punya 3 orang suami dalam berjuang. Namun suami yang pertama itu dia itu berkhianat atau memilih untuk bersekutu dengan Belanda. Sehari-hari baik pada zaman dulu dan ada juga yang digunakan sampai dengan sekarang. Salah satunya itu ada penerah. Ini penerah. Penerah ini digunakan untuk memeras minyak kelapa atau minyak kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Masyarakat Aceh dengan modal yang bersumber dari dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Dan kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sampai 5. 1 angkat, yang diangkat diskualifikasi, kelompok 3 angkat diskualifikasi.
Angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih diberi umur panjang dan kesehatan sehingga kita bisa berhadir di Museum Samudra Pasai pada hari ini. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pendidikan seperti sekarang ini. Yang saya hormati adik-adik duta museum Samudra Pasai. Mungkin kali ini adalah kali keempat saya ke Museum Samudra Pasai. Ibu sudah 4 kali berhadir di sini. Kalau sebelumnya saya berhadir sebagai Dewan Guru, kali ini saya berhadir sebagai wakil kepala sekolah.